lain, tetapi PBNU diam seribu bahasa. Tidak ada tindakan terhadap habaib, bahkan terkesan melindungi. Inilah fakta. Dan PWI-LS inilah sebagai reaksi luapan kekecewaan terhadap PBNU. Termasuk kekecewaan yang dilakukan oleh Aliansi Santri Gus Dur yang mendemo ke PBNU meminta dan menuntut agar ketum PBNU mundur. Sepanjang sejarah baru kali ini ada ketum PBNU diminta mundur oleh warganya sendiri. Padahal ketum PBNU adalah jabatan yang sakral dan terhormat. Tapi ketika di demo dituntut mundur, ketumnya menjadi sangat tidak terhormat. Kemudian di bulan Januari tahun 2025 ada desakan Muktamar Luar Biasa atau MLB yang dikomandoi oleh Kiai Haji Abdus Salam Shohib, Wakil Ketua Wilayah NU Jawa Timur. Walaupun MLB tidak direalisasi, tapi ini cukup menjadi perhatian dan peringatan keras kepada PBNU agar sisa-sisa kepemimpinannya ini agar lebih berhati-hati dalam memberikan keputusan. Selaku warga NU di tingkat paling bawah, saya masih berharap semoga PBNU ke depan bisa membenahi diri untuk kemaslahatan umat. Demikian surat terbuka saya untuk pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kita semua sudah mendengarkan cuplikan video dari beliau adalah Ketua MBC NU Kecamatan Randu Dongkal. Beliau adalah Kiai Haji Bujang Atiqillah. Dari cuplikan video di atas kita bisa menarik kesimpulan, saudara-saudaraku. Jadi itu termasuk surat terbuka atau suara dari bawah, suara warga NU dari akar rumput ketika tahu kondisi kepengurusan PBNU hari ini. Kembali lagi bahwa apa yang disampaikan Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama MBC NU Kecamatan Randu Dongkal Kabupaten Pemalang, ya, Kiai Haji Bujang Atiqillah, dalam sebuah surat terbuka yang kini tengah ramai diperbincangkan, saudara-saudaraku. Kiai Haji Bujang menyampaikan kekecewaannya. Ya jelas kecewa terhadap sikap diam PBNU terkait polemik nasab para kabaib Ba'alwi yang belakangan menjadi perbincangan luas di tengah-tengah masyarakat, terlebih di kalangan warga Nahdien. Karena kita semua tahu yang menjadi korban itu kebanyakan warga Nahdien, kan itu. Kiai Haji Bujang menilai bahwa PBNU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia justru menunjukkan sikap diam seribu bahasa ketika umat menantikan kejelasan, ya, dan keberanian moral. Bahkan, ya, dalam pandangan beliau PBNU terkesan melindungi kelompok-kelompok yang diduga menyalahgunakan klaim nasab untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Ini bukan lagi soal internal atau eksternal, tetapi soal keberanian dan integritas PBNU dalam menjawab keresahan umat
Ketika kejahatan berlindung di balik gelar, siapa yang berani bicara kebenaran? Video di atas ya, dari Kiai Haji Bujang dalam video yang kini viral di berbagai platform media sosial dan pesan berantai ya. Lebih jauh, kehadiran PWLS atau Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah disebut sebagai bentuk reaksi atas kekecewaan terhadap PBNU yang dinilai gagal menjadi payung keadilan dan kebenaran bagi seluruh warga NU. Tak hanya itu, kita semua sudah mendengarkan kekecewaan juga datang dari kalangan santri pendukung nilai-nilai Gus Dur yang belum lama ini melakukan aksi demonstrasi dan menyuarakan ya mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum PBNU. Aksi tersebut menjadi catatan sejarah karena untuk pertama kalinya dalam sejarah NU desakan pengunduran diri Ketua Umum PBNU muncul dari internal santri sendiri. Ini kan kelihatan banget. Kiai Haji Bujang sebagai bagian dari warga NU di tingkat paling bawah menyerukan agar sisa-sisa kepemimpinan saat ini ya, ini lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Beliau juga berharap PBNU dapat membenahi diri dan kembali kepada semangat awal pendiri NU, memperjuangkan keadilan dan menjaga marwah organisasi. Itu harapan Kiai Haji Bujang. Semoga PBNU dapat melakukan introspeksi menyeluruh demi kemaslahatan umat dan kejayaan NU yang hakiki. Tutup Kiai Haji Bujang dalam suratnya. Jadi surat terbuka ini, saudara-saudaraku, itu menjadi cermin bahwa suara akar rumput tidak bisa lagi diabaikan. Ketika banyak suara akar rumput yang menyuarakan bagaimana kondisi kepengurusan PBNU hari ini sebagai catatan. PBNU kini dihadapkan pada pilihan membenahi diri atau kehilangan legitimasi moral di mata warga Nahdien. Penting. Ini sebagai bahan renungan buat kita semua. Jadi Ketua MWC Randu Dunggal ya, Kiai Haji Bujang Atikilah ini bukan kok benci NU, tidak. Ini dalam rangka menyuarakan suara dari akar rumput. Ketika banyak saudara-saudara kita dari warga Nahdien yang menjadi korban para kapit, mulai korban dakwir, terus di situ pembelokan sejarah dan gitu kan. Terus warga Nahdien jadi bingung siapa yang harus diikuti kan itu. Nah ini kan butuh ketegasan toh. Ketika NU punya wadah thorikoh namanya Jatman, akan tetapi ada orang yang di situ itu bikin Jatma Aswaja. Nah ini kan menjadi bingung dan PBNU harus tegas untuk mengurai kebingungan-kebingungan warganya di grassroots akar rumput. Nah ini menarik saudara-saudaraku. Dan sekali lagi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Bujang Atikilah ini karena kecintaan beliau, kami yakin kepada Jamiah NU kan. Ketika kebijakan-kebijakan itu bertentangan dengan fakta di lapangan, grassroots akar rumput tentu akan bertolak belakang. Nah, ini mudah-mudahan menjadi bahan renungan untuk pengurus PBNU hari ini, agar ke depan itu lebih baik untuk introspeksi saja. Terima kasih, tetap
NKRI harga mati Nusantara milik kita.